Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita yang berjudul Pelet Gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, bisa kok di @cerita_setan ya gengs, double N. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah kelam yang dialami Nisa. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia dipelet oleh seorang laki-laki karena sakit hatinya. Cinta membutakan mata dan hatinya hingga harus berurusan dengan setan. Awal cerita, aku kenal sama orang yang keluarganya sudah guna-guna aku. Pertama kenal masih biasa saja. Kami kebetulan masih bertetanggaan, tapi waktu aku menginjak di bangku SMP kelas 3, dia mulai berani mendekatiku. Dari sekian banyak laki-laki yang aku kenal, hanya dia yang berani. Karena aku dulu adalah anak tentara dan lumayan berada. Sampai suatu ketika dia menghubungiku lewat pesan singkat. Begini pesan singkatnya. "Hei, ini aku yang tadi pagi nyamperin kamu. Aku pengen ketemu kamu." Pesan singkat dari laki-laki itu. "Maaf, siapa ya? Dapat nomorku dari siapa?" "Aku dapat nomor kamu dari teman kamu, Mita," balasnya. "Oh, iya mas, gimana?" "Maaf ya, aku minta nomormu tidak langsung dari kamu," balasnya lagi. Setelah beberapa pesan masuk dan aku balas, akhirnya kami janjian untuk ketemu di belakang gedung sekolah dasar jam 3 sore waktu itu. Terlihat sekumpulan remaja sedang melakukan kegiatan olahraga bola voli. Aku berjalan mengendap-endap agar tidak diketahui para remaja itu. Aku ambil HP di saku dan melihat jam. Kami janjian jam 3 lebih 10 menit sesuai kesepakatan kemarin. 5 menit kemudian, terlihat dari kejauhan sosok laki-laki yang umurnya 5 tahun lebih tua dari aku. Memakai kaos hitam dan celana jeans warna biru melangkah mendekat sambil melambaikan tangannya. Aku yang melihat sedikit terkesan dengan tampilannya. Akhirnya kami saling bertatapan. Dia melihatku seperti seolah-olah melihat bidadari yang jatuh dari langit. Matanya berkaca-kaca seolah ingin mengatakan sesuatu. Dijulurkan tangannya mengajak bersalaman. "Hai Nisa, aku Anton," ucapnya dengan nada pelan. "Aku Nisa," balasku singkat. "Aku suka sama kamu," katanya dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. Aku sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu keluar dari mulut tipisnya. "Hah? Suka sama aku?" jawabku sambil menaikkan alis. "Iya, aku suka sama kamu dari kemarin lihat kamu," jelas Anton singkat. Saat itu juga aku tidak membalas perasaannya. Baru perlahan ketemu bisa langsung sayang. Aku memberikan alasan untuk Anton agar mengerti. "Maaf sebelumnya mas, aku masih kecil, masih SMP. Aku belum dibolehin pacaran sama mama dan papa," jawabku memberi alasan yang logis. Tanpa sepengetahuanku, ternyata ada Pak Joko sedang mendengarkan pembicaraan kami di balik tembok sekolahan. Akhirnya kami bergegas pulang dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah ternyata mamaku sudah menunggu di ruang tamu. Sontak aku langsung berjalan lebih cepat menuju kamar. Tapi belum sampai di kamar aku dipanggil oleh mamaku. "Nisa, sini," panggil mamaku dengan suara sedikit tinggi. "Iya mah," seruku sembari berjalan menunduk. "Habis dari mana kamu? Ketemu siapa?" tanya mamaku tanpa jeda. "Pasti Pak Joko nih yang ngadu," batinku sambil mengerutkan bibir. Bertubi-tubi pertanyaan yang dilontarkan mamaku dan ku jawab apa adanya. Keesokan harinya mamaku bertamu ke rumah Mas Anton. Mamaku memberitahunya kalau jangan deketin aku dulu, karena belum waktunya menjalin hubungan agar lebih fokus belajarnya. Setelah kejadian itu, semua berjalan normal. Mas Anton sudah tidak berani menghubungiku, tapi kami masih sering ketemu jika ada acara pertandingan voli di lapangan depan rumah.
Singkat cerita, setelah aku lulus SMP, aku melanjutkan sekolah di SMA yang tak terlalu jauh dari rumah. Kebetulan, setiap berangkat sekolah aku selalu melewati rumah Mas Anton. Dan dari sini semuanya dimulai, di mana keluarga Mas Anton melancarkan aksinya. Tahun pertama aku di SMA semua baik-baik saja dan aku dekat sama kakak kelasku. Sosok laki-laki yang tampan, berperawakan tinggi, tegas dan berwibawa. Kebetulan laki-laki itu juga pernah satu sekolah denganku waktu SMP dulu. Setidaknya aku sudah mengenalnya lama. Setelah kami dekat, aku berencana mau mengenalkan dengan orang tuaku dan ternyata mereka terbuka karena ibunya adalah sahabat mamaku. Setahun berjalan dan naik kelas 2 pun aku masih dekat sama Mas Dimas. Dia orangnya baik, gak neko-neko, dan sopan, rajin ibadah, dan mempunyai senyum manis. Dia juga sering antar jemput aku ke sekolah. Waktu ada pembagian semester ganjilan genap, aku mulai merasa ada yang aneh. Mulai dari sering mimpi Mas Anton dan sikap Mas Dimas yang cuek denganku. Aku pikir mungkin dia sudah bosan. Sampai Mas Dimas benar-benar meminta mengakhiri hubungan ini dan meninggalkan aku. Aku minta kejelasan. Kenapa ninggalin aku, Mas? Ucapku. Gak apa-apa, balasnya singkat. Aku tambah bingung dengan keadaan ini. Kalau gak apa-apa, kenapa putus? Banyak pertanyaan yang muncul. Tapi mau gimana lagi, aku yang orangnya pantang mengemis mencoba merelakan dan menerima kenyataan. Setelah 4 bulan berlalu, Mas Anton menghubungiku lagi dan mencoba mendekatiku lagi. Dan bodohnya aku merespon. Bak sapi dicucuk moncongnya, aku nurut seperti terhipnotis. Mau gak jadi kekasihku? Ucapnya. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan dan akhirnya kami menjalin hubungan. Selama kebersamaan dengan Mas Anton, orang tuaku tidak tahu. Hanya aku dan keluarga Mas Anton saja yang mengetahui. Karena hampir setiap hari sebelumnya aku berangkat sekolah, aku sempatkan untuk mampir ke rumahnya. Setiap aku ke rumahnya, aku selalu disuguhi air atau teh dan aku minum walau dalam hati. Aku tahu ini ada yang kurang beres, tapi aku nurut saja disuruh minum ini, makan itu. Sampai waktu pelajaran akuntansi, aku ingat banget itu. Hari Jumat di mana di sekolahku selalu mengadakan sholat sunnah berjamaah. Setelah sholat dan balik ke kelas, badanku rasanya panas banget, seperti orang demam dan mukaku memerah, keluar benjolan seperti alergi. Padahal aku tak punya riwayat alergi makanan. Aku merasa mual dan leherku rasanya sakit, perih, sampai guruku menyuruh untuk pulang dan secara tiba-tiba beliau berkata, "Nisa ini bukan sakit biasa," ucap Pak Mul. Sontak. Aku kaget apa maksud Pak Mul bilang seperti itu. Tapi aku gak terlalu memikirkan dan aku segera pulang diantar teman sebangku. Rasa mual minta ampun. Anehnya setelah aku pulang dan melewati rumah Mas Anton, badanku mendadak sehat. Dan seperti sebelumnya. Setelah di rumah aku langsung merebahkan badanku di kamar dan mengambil tasbih yang selalu aku pakai kalau aku lagi resah. "Nisa, kamu kenapa? Ada masalah apa?" tanya mamaku tiba-tiba. "Gak apa-apa mah, cuma capek aja mungkin," balasku. "Ya sudah, kirain ada apa," ucapnya lalu keluar meninggalkan kamar. Mama kemudian keluar kamar dan aku tahu mama pasti merasakan ada yang tidak beres. Malam harinya aku bermimpi didatangi seorang laki-laki dan meninggalkan sebuah pertanyaan besar. "Tinggalkan dia, atau kamu celaka." Aku langsung bangun dengan keringat bercucuran. Aku lihat jam masih jam 2 dini hari. Aku langsung mandi dan sholat malam. Berdoa meminta petunjuk sama Allah sebenarnya apa yang sudah terjadi. Kenapa seperti ini? Esok paginya Mas Anton mengirim pesan singkat. "Pagi Nisa, bagaimana keadaanmu? Sudah mendingan?" Padahal aku gak kabarin dia kalau aku lagi sakit. Tapi dari mana dia tahu kalau aku sakit? Batinku. Aku mencoba tetap berpikiran positif. "Aku baik aja," jawabku singkat. "Bisa ketemu gak nanti sore di warnet?" ajaknya. Tanpa kusadari, aku menurut apapun yang dikatakan Mas Anton kepadaku. Aku mengiyakan ajakannya.
Sampai di warnet kita ngobrol sambil nonton film dan pesan makan. Setelah makan dan ngobrol di warnet, dia mulai berani peluk aku dan refleks aku menolak. Selain sembrono dan gak pantas juga. Setelah aku nolak dipeluk, dia juga mencoba untuk mencium dan grepe-grepe. Detik itu juga aku marah. Apa-apaan sih kamu? Sontak orang-orang yang ada di warnet itu melihat dan penjaga warnet pun datang mengusir Mas Anton. Aku keluar dan kemudian pulang. Sebelum melangkah keluar, aku melihat wajahnya yang marah. Ada rasa takut juga kecewa saat itu. Tapi rasa kecewa lebih besar sampai seberani itu dia melakukan itu. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak menghubunginya sama sekali. Aku menangis. Aku shock banget. Ya Allah, baru kali ini aku dilecehkan. Sampai malamnya aku bangun jam 2 pagi untuk menunaikan sholat malam. Anehnya setelah sholat aku merasa seperti ada yang merhatiin. Kamar yang tadinya adem mendadak jadi gerah, penuh, sesak orang. Aku tetap coba berpikir positif, mungkin karena mau hujan suhu kamar jadi lebih panas. Kulanjutkan bersikir sembari menunggu azan subuh. Setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba Mas Anton mengirim pesan. Sebelum berangkat sekolah, nanti mampir ke rumah dulu ya. Aku mau minta maaf soal kejadian kemarin. Entah kenapa yang mulanya aku kecewa mendadak luluh. Akhirnya aku mampir ke rumahnya. Di sana dia benar-benar meminta maaf dan menyesali akan perbuatannya. Iya, gak apa-apa mas. Jangan diulang ya. Balasku di tengah-tengah obrolan. Ibu asuhnya datang membawakan teh dan kue. Kenapa ibu asuh? Ibu kandung Mas Anton kerja di luar negeri, jadi TKW, dan soal ayahnya aku gak tahu menau. Setelah membawakan teh dan kue, ibu asuhnya pergi menyisakan aku dan Mas Anton. Percaya gak percaya, sekilas aku lihat ke arah cangkir teh warnanya berbeda, bukan seperti teh pada umumnya, lebih ke arah hitam pekat. Waktu aku pandangin, Mas Anton mengalihkan pembicaraan. Nisa, ini aku kasih gelang buat permintaan maaf aku, ucapnya tiba-tiba. Dengan berat hati aku terima, karena aku orangnya gak bisa nolak pemberian orang. Takut menyinggung perasaannya, aku pakai gelangnya, mendadak jantungku berdegup cepat, seperti habis lari maraton, ngos-ngosan. Melihat aku ngos-ngosan, dia menyuruh aku untuk meminum teh yang ada di hadapanku. Teh yang tadinya sekilas terlihat warnanya hitam pekat, mendadak warnanya normal seperti teh biasa. Tapi samar-samar aku mencium wangi bunga campur dupa atau kemenyan. Aku gak hiraukan, mungkin aku salah cium wanginya, pikirku. Setelah itu aku pamit untuk segera pergi ke sekolah. Sebelum aku pergi, Mas Anton memberi pesan kepadaku. Nisa, jangan lepasin gelangnya ya sampai kapanpun. Iya mas, jawabku singkat dan melangkah keluar. Oh iya, ini buat sarapan nanti kalau di kelas lapar, ucapnya. Dia menyodorkan kantong plastik yang isinya kue. Lepas di sekolah, aku duduk di kelas dan belum banyak yang datang. Hanya sekitar 5 orang di kelas itu termasuk aku. Karena lapar belum sarapan, aku buka bungkusan kantong plastik tadi dan ternyata isinya kue bakpao 2 biji. Kue kesukaanku, gumamku. Tapi belum juga aku sentuh bakpaonya, Pak Mul tiba-tiba datang dan langsung duduk di sampingku. Beliau menanyakan keadaanku dan menatap kue bakpao yang aku bawa. Aku beranikan diri untuk bertanya. Kenapa Pak? Bapak mau? Tawarku kepada Pak Mul. Beliau hanya tersenyum sambil memegang kepalaku. Jangan dimakan ya Dok, nanti sakit perut kalau makan makanan basi, ucapnya kemudian pergi. Aku bingung kenapa Pak Mul bilang seperti itu. Dan betapa kagetnya bakpao yang tadi aku lihat menggiurkan tiba-tiba berair dan basi. Aku hanya bisa tertegun dan bingung ada apa ini sebenarnya. Selepas sekolah, aku berniat menemui Pak Mul untuk menanyakan semuanya. Melihat Pak Mul beranjak pulang, aku buru-buru lari ke arahnya. Untunglah aku masih sempat mengejar. Kenapa Nisa? Kok lari-lari? Tanya Pak Mul. Saya mau menanyakan soal tadi Pak. Masalah jawabku kemudian dipotong. Nanti malam ke rumah Bapak aja ya Nisa, katanya. Malam harinya aku berbohong kepada mamaku. Ma, aku ada tugas kelompok,
dan akan pergi ke rumah Mita. Pungkasku. Iya, jangan malam-malam ya pulangnya, ucap mamaku memberi izin. Tanpa basa-basi, aku langsung memacu sepeda metikku ke rumah Pak Mul. Sampai di rumahnya, aku pun mengetuk pintu rumahnya dan mengucap salam. Tak lama ada sahutan dari dalam rumah. Suara wanita dan beliau adalah istri Pak Mul. Aku menyalami tangan Bu Ijah dan mempersilahkan aku masuk dan duduk sembari menunggu Pak Mul selesai sholat. Bu Ijah menemaniku mengobrol di ruang tamu. Beliau sangat baik dan ramah. Terlihat dari caranya memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Tak lama Pak Mul datang dan aku langsung menyalami tangan beliau. Pak Mul memberiku segelas air putih. Beliau menyuruhku meminum air putih itu sampai habis. Lantas aku langsung meminumnya dan seketika aku merasa tubuhku panas dingin dan seperti ada yang ditarik keluar dari dalam tubuhku. Pak Mul menyuruh istrinya untuk mengambilkan timba kosong dan benar saja aku merasa mual yang tak biasa. Seperti mencium aroma bangkai tepat di depan hidungku. Rasa mualku tak terbendung. Ketika Bu Ija datang membawa timba atau ember kecil, aku langsung memuntahkan isi perutku dan aku kaget apa yang aku muntahkan. Gumpalan rambut. Ya, gumpalan rambut. Aku menangis dan Bu Ija memelukku erat menenangkanku sampai benar-benar tenang. Setelah dirasa tenang, Pak Mul menjelaskan bahwa ada orang yang ngirim pelet kepadaku. Aku kaget. Siapa yang tega melakukan ini padaku, Pak? Tanyaku. Dia orang yang dekat denganmu dan keluarganya sakit hati pada keluargamu, jawabnya. Ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku? Batinku pilu. Kemudian Pak Mul meminta gelang yang aku pakai, gelang pemberian Mas Anton. Aku lalu memberikannya dan beliau membawa gelang tersebut. Sesaat setelahnya Pak Mul kembali dengan bungkusan putih dan di dalam bungkusan itu adalah gelang yang aku pakai. Jangan dipakai ya gelang ini, bahaya, nanti bisa sakit, katanya. Dibuang saja di sungai dan jangan lupa baca Al-Fatihah dan ayat kursi ya, Nduk, imbuhnya. Beliau berkata ini demi keselamatanku dan juga keluargaku. Aku mengiyakan perintah Pak Mul dan membuangnya di sungai dekat rumah beliau. Tak terasa sudah 3 jam aku di rumah Pak Mul dan aku pun pamit pulang. Di jalan menuju rumah, aku merasa sepeda motorku melaju agak lambat, seperti mengangkut beban yang berat. Dan benar saja ketika aku melihat ke spion samar-samar, aku melihat tubuh besar berbulu. Aku merinding luar biasa. Tubuhku berkeringat, tapi aku berusaha untuk tenang agar tidak terjatuh dari sepeda motorku. Sesampainya di rumah, aku melihat ada 2 mobil terparkir di halaman rumah. Dan ternyata saudaraku dari kota Gadung datang. Aku tinggal di kota es yang dikenal memiliki Afrika Van-Java-nya Indonesia. Saudaraku datang bertamasya dari Bromo dan berniat mampir sebentar ke rumahku. Di tengah-tengah serunya obrolan, aku masuk dan menyalami saudaraku satu persatu. Ketika aku hendak menyalami Tante Lisa, tiba-tiba anaknya menangis histeris. Hanif berumur 4 tahun. Hanif menangis sambil menunjuk histeris. Takut, Ma. Dedek takut. Ada om besar banyak bulunya melotot, rengeknya. Aku heran dan ingat apa itu yang aku lihat tadi. Dan Tante Lisa berkilah bahwa Hanif hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi aku tahu kalau Hanif ada yang istimewa. Itu karena Hanif sudah bisa lancar baca Al-Quran waktu umur 2,5 tahun. Dan kata suami Tante Lisa, Hanif juga bisa melihat hal gaib. Jadi tak jarang Hanif suka tiba-tiba menangis histeris. Aku pun pamit meninggalkan saudaraku pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Saat aku berganti pakaian, aku merasakan hembusan nafas di punggungku. Aku teringat hal yang aku lihat tadi waktu di jalan pulang. Apa mungkin? Aku pun menepis jauh-jauh perasaan itu dan segera keluar menemui saudaraku. Tak lama berbincang, mereka pamit untuk pulang. Hanif tetap memandangku dengan perasaan takut dan curi pandang saat melihat ke arahku. Aku yang heran campur takut tetap mencoba tersenyum seperti biasa kepada semua saudaraku. Setelah mereka pulang, Mama lantas segera menghampiriku. Jujur, kamu dari mana tadi? Sama siapa? Tanya mamaku memojokkan.
Dengan wajah pasrah, aku menceritakan semua pada mama, mulai awal aku putus dengan Mas Dimas sampai aku kembali dengan Mas Anton. Aku habis ketemu sama Pak Mul, Ma. Beliau yang menolongku, jawabku. Mama kaget dan marah padaku sampai pagi pun enggan menyapaku. Papaku mencoba menenangkanku dan menyuruhku meminta maaf dengan tulus kepada mama dan meyakinkan mama untuk mendengarkan semua penjelasanku. Dan aku berniat melakukannya setelah pulang dari sekolah. Ketika akan berangkat, ada pesan masuk dari Mas Anton. "Nisa, bisa ke rumah nggak? Aku lagi sakit," suruhnya dalam pesan. Aku pun berangkat dan tidak menghiraukan pesan itu. Entah kenapa aku sama sekali tidak ingin melihatnya hari itu. Sampai di sekolah, Mas Anton terus-menerus mengirim pesan agar aku menemuinya. Dengan hati jengkel, aku pun mengiyakan keinginannya. Namun ada perasaan yang mengganjal dalam hatiku. Di sisi lain, aku tak ingin menemuinya. Pukul 9 pagi bel pulang sekolah pun berbunyi. Hari itu pulang sekolah lebih cepat dari biasanya karena guru ada rapat mendadak. Saat aku bersiap akan berjalan ke parkiran motor, Pak Mul memanggilku dan memberiku air mineral. "Nisa, ini airnya diminum sesaat sebelum kamu masuk ke rumah laki-laki itu. Jangan makan atau minum apapun. Dan jika kamu merasa kepanasan atau mual saat di rumahnya, segeralah pulang, mandi, dan mencuci semua pakaian yang kamu pakai," panjang lebar Pak Mul menjelaskan. "Hah? Bagaimana Pak Mul tahu kalau aku akan ke rumahnya? Dan apa maksudnya?" tanyaku penasaran. Tersenyum. "Sudah, jalankan saja perintah Bapak ya. Itu juga buat keselamatanmu," jawabnya. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ketika sampai di rumah Mas Anton, aku pun langsung meminum air pemberian Pak Mul. Benar saja, belum 10 menit aku di dalam rumahnya, aku merasakan mual seperti dalam angkutan umum yang penuh sesak. Segera aku pamit pulang, namun ibu asuhnya menahanku dan menyuruhku minum teh yang beliau buat. Tapi aku berdalih bahwa mama telah menyuruhku pulang karena aku akan ke rumah saudara. Dan dengan paksa aku melepas tangan ibu asuh. Rasa mualku semakin menjadi saat aku melihat penampakan samar-samar dari dapur yang arahnya lurus dengan pintu keluar. Penampakan yang sama dengan yang Hanif lihat. Makhluk besar berbulu dan matanya melotot. Tubuhku merinding hebat dan cepat-cepat aku memacu motorku. Sampai di rumah aku langsung mandi dan mencuci seragam sekolahku dan menjemurnya. "Tumben langsung dicuci," celetuk mamaku. "Iya, Ma, tadi di sekolah terkena saus," balasku. Selepas mencuci dan menjemur seragam, aku kembali minum sisa air dari Pak Mul dan perlahan tubuhku terasa lelah dan aku pun tertidur. Di dalam tidur, aku bermimpi aku sedang dipeluk oleh makhluk berbulu besar dan bermata merah. Makhluk itu membelai rambutku dan aku melihat Mas Anton tertawa bahagia melihat ke arahku yang sedang didekap oleh makhluk itu. Lalu aku terbangun karena mama mengguncang tubuhku. Mama melihat aku seperti orang yang diikat dan meronta-ronta. Keringat membasahi semua pakaianku. "Kamu kenapa, Nisa?" tanya mama panik. "Syukurlah aku dibangunkan mama," batinku. "Aku mimpi buruk, Ma," jawabku. Mama hanya tersenyum lalu mengejakku. "Makanya baca doa biar gak diikat setan," ucapnya. Aku hanya tersenyum walau dibalut rasa takut. Aku yang semakin gelisah memikirkan mimpiku, langsung mengambil handphone dan mengirim pesan kepada Pak Mul. Beliau mengatakan agar aku menemuinya besok di ruang BK saat bel istirahat. Setelah bel istirahat berbunyi, aku langsung menemui Pak Mul. Di situ aku langsung menceritakan mimpiku dan ketika aku berada di rumah Mas Anton, tiba-tiba raut wajah Pak Mul memerah. "Ini sudah kelewatan," pungkasnya. "Lalu arti dari mimpi itu apa, Pak?" tanyaku penasaran. "Nanti saya kasih tahu, Nis. Belum waktunya," balasnya yang membuat aku semakin penasaran. "Tapi Pak, aku harus tahu. Saya mohon Pak, beritahu saya," paksaku kepada Pak Mul. "Baiklah," ucap Pak Mul sembari menghela nafas. "Sebenarnya kamu dipelet dan medianya menggunakan jin untuk mengikat dirimu. Pelet ini bukan pelet sembarangan," jelas Pak Mul. Aku yang kagetnya bukan main menangis sejadi-jadinya.
Di sini aku inget banget gimana takutnya aku. Pak Mul mencoba menenangkan aku. Tenang Nisa, semua akan baik-baik saja selama kamu masih terus berdoa dan menjalankan sholat 5 waktu, dan saya akan membantumu, ucap Pak Mul. Aku mencoba tenang walau dalam hati tak karuan. Aku kembali ke dalam kelas dan tak henti-hentinya aku memikirkan hal yang dikatakan Pak Mul tadi. Aku hanya bingung kenapa hal ini terjadi padaku, apa salahku. Sampai bel masuk pun aku tetap melamun. Hingga guru datang dan mengajar aku masih melamun. Teman sebangkuku sampai menegur karena aku melamun sedari tadi. Lamunanku seketika buyar dan mencoba fokus pada pelajaran. Singkat cerita, bel pulang telah berbunyi. Aku pun langsung pulang ke rumah. Entah kenapa saat di rumah, aku merasa tubuhku sangat berat seperti ada yang aku gendong. Mataku tiba-tiba sangat mengantuk dan aku tertidur di kamar saat itu juga, tanpa melepas seragam. Mama panik karena aku belum juga bangun hingga menjelang maghrib, dari jam 12 sampai jam 18. Kemudian mama mengajak papa untuk bawa aku ke rumah Pak Haji Indro. Sebelum berangkat, mama ditelepon Pak Haji Indro. Kebetulan yang tak terduga, Pak Haji bilang agar cepat membawaku sebelum terlambat. Di dalam tidurku, aku bermimpi lagi tentang Mas Anton yang menangis karena aku akan pergi. Seakan dia menyesal telah melakukan ini kepadaku. Tapi aku mendengar lagi ada suara lain. Sudah terlambat. Wanita ini milikku sekarang. Dalam mimpi aku terkejut ketika melihat sesosok makhluk besar dan berbulu menyeringai padaku. Sosok itu memegang rantai besar dan rantai itu ada di pergelangan kakiku. Aku meronta ingin kabur tapi tak bisa. Aku berteriak tapi tak ada siapapun kecuali Mas Anton dan sosok itu. Mama semakin panik karena di perjalanan menuju rumah Pak Haji tubuhku kejang-kejang dan aku berteriak meminta tolong. Mungkin karena dalam mimpi aku mencoba ingin lepas dari makhluk itu. Hampir setengah jam tubuhku tak berhenti kejang dan tibalah kami di rumah Pak Haji. Beliau langsung menyambut kedatanganku dan juga mama papa. Di sana Pak Haji menyuruh papa langsung membawaku ke dalam masjid. Di rumahnya terdapat masjid umum yang sangat besar. Sesampainya di dalam masjid, tubuhku direbahkan lalu diikat dengan tali rotan. Ketika Pak Haji membacakan ayat suci Al-Quran, tubuhku kembali kejang tak karuan. Tapi di dalam mimpi, aku mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan, dan beliau mencoba memanggil namaku, mencoba berkomunikasi kepadaku. Tapi sosok itu marah karena ada yang mengganggunya. Sosok itu melotot ke arahku, seakan-akan ingin menerkamku. Namun seketika ada cahaya yang membuat sosok itu kepanasan dan merasa kesakitan. Tak berhenti di situ, sosok itu mencoba melawan tapi kewalahan dan ia meminta ampun. Rantai yang membelenggu kakiku pun lepas. Tiba-tiba ada yang memegang tanganku dan seakan-akan ingin membawaku pergi. Ayo Nduk, pulang. Tempatmu bukan di sini. Pulang ya, Cak Ayu. Begitu ucapan yang aku dengar. Tak lama aku tersadar. Melihat mama dan papaku, seketika aku menangis. Aku sedih dan takut. Mereka berdua tak hentinya memelukku dan mengucap syukur karena aku telah sadar kembali. Alhamdulillah, saya belum terlambat. Telat sedikit saja, mungkin nyawa Cak Ayu ini tidak tertolong, ucap Pak Haji menyela. Cak Ayu? Aku? Berarti suara yang aku dengar adalah suara Pak Haji, batinku. Beliau menjelaskan semua secara detail. Mulai dari siapa yang melakukan ini dan apa alasannya mereka berbuat seperti ini. Bahwa laki-laki yang menyukaimu itu marah karena kamu menolaknya. Karena itu dia melakukannya. Setelah tahu kalau kamu dekat dengan pria lain. Kemudian laki-laki itu bercerita kepada kakeknya yang sekaligus dukun. Kemudian kakek itu membantu agar kamu dipelet dan dia bisa memilikimu sepenuhnya. Tunduk sama dia atas ucapannya. Tapi langkah yang dia tempuh salah, jelas panjang lebar Pak Haji. Semua yang dijelaskan Pak Haji membuatku kecewa, marah, takut. Padahal aku telah menjelaskannya baik-baik di awal bahwa dulu aku masih SMP dan tidak boleh berpacaran. Akhirnya aku dan mama papaku pamit pulang. Sebelum pulang, Pak Haji mengingatkanku agar tak berhenti sholat dan berdoa kepada Sang Pencipta. Aku pun mengiyakan pesan Pak Haji dan mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah,
Mama menyuruhku mandi dan sholat. Selesai sholat, aku masih bergelut dengan rasa campur aduk. Aku tak habis pikir kenapa setega ini dia melakukannya. Tak lama ada panggilan masuk dari Mas Anton. Tanpa basa-basi, aku pun langsung meluapkan semua kemarahanku, semua rasa kecewaku. Dia hanya diam dan berkali-kali meminta maaf. Aku yang sudah kecewa memberinya syarat. Aku akan memaafkannya, tapi aku memintanya untuk tidak menghubungi atau mengajakku bertemu lagi. Ia pun setuju dan hubungan kita berakhir. Sebulan setelah kejadian itu, kakeknya yang memeletku itu menjadi gila. Dia seperti orang ketakutan layaknya dikejar-kejar setan. Di daerahku kalau ada orang atau anggota keluarganya yang gak waras, gak bakal dipasung atau dikurung selagi tidak mencelakai warga. Dan ketika kakek Wisnu berpapasan denganku, dia berteriak histeris dan meminta ampun. Mungkin ini adalah karma yang harus dia terima atas semua perbuatannya. Dan yang aku dengar kemarin bahwa kakek Wisnu jatuh sakit, entah sakit apa, tapi semoga kakek Wisnu lekas membaik dan kembali ke jalan yang benar. Dan untuk Mas Anton, semoga bahagia dengan pasangannya yang sekarang. Dan selesai. Oh ya, dan di sini si Nisa minta doakan juga semoga pertunangannya terlaksana. Amin. Dan yang masih jomblo lekas bertemu jodoh ya. Dan yang sudah ada jodoh semoga langgeng. Terima kasih. Sekian dan itulah akhir dari kisah si Nisa yang telah dipelet oleh Mas Anton. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs. Jangan kamu menghalalkan berbagai cara demi ambisimu. Karena sesuatu hal yang didapat tidak dengan semestinya pasti akan berbuah fatal. Oke gengs, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.